Assalamualaikum para sosiawan semuanya yang Mimin cintai, maksudnya Mimin cintai sebagai teman diskusi, jadi jangan baper ya. Pada kali ini kita akan membahas persoalan kearifan lokal. Kearifan lokal terdiri dari dua ranah, yakni ranah wisdom atau kearifan dan lokal atau lingkungan tertentu. Jadi kearifan lokal terkait kepada kemampuan pikir yang kreatif, cerdas, dan bijak dalam ranah lokal atau ranah suatu lingkungan tertentu. Pada kesempatan ini Mimin juga mencoba menjelaskan kepada kawan-kawan bahwa kearifan lokal adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua bangsa di dunia ini. Semua bangsa memiliki sikap kebijaksanaan, kecerdasan, dan ekspresi kreatifnya sendiri. Tentu saja dalam hal ini ada yang sama dan berlaku untuk seluruh lingkungan manusia di dunia, ada pula yang berbeda. Demikian pula perkembangannya juga berbeda-beda. Kita tahu bahwa dalam bidang tulisan saja kita mengenal banyak jenis huruf seperti huruf Latin, huruf Arab, dan sebagainya. Jadi banyak bangsa di dunia ini yang mengembangkan kearifan lokal mereka sendiri. Walaupun dalam hal-hal tertentu teknologi yang dibangun biasanya dalam tujuan sama, namun cara mereka mengembangkannya bisa jadi berbeda dan perkembangannya pun juga bisa jadi tidak sama, kawan-kawan semuanya. Kearifan lokal pada umumnya diwariskan turun-temurun. Kita mengenal lagu-lagu daerah dari seluruh dunia, ada lagu-lagu daerahnya masing-masing, kawan-kawan. Ada peribahasa, ada permainan rakyat, dan berbagai-bagai cipta karsa pikiran-pikiran yang berkembang dalam regional tertentu yang kadangkala juga dipelajari oleh bangsa lain, yang akhirnya berkembang pula lah ide-ide itu di kelompok masyarakat yang lain. Nah, para sosiawan yang budiman, kearifan lokal berfungsi untuk melayani ilmu pengetahuan, jadi memberikan pelayanan terhadap ilmu pengetahuan, ya kawan-kawan. Jadi ilmu pengetahuan itu dikembangkan oleh sekelompok masyarakat dengan menerapkan pakem-pakem aturan-aturan tertentu yang sejalan dengan budaya dan keyakinan mereka. Sebagai contoh, kawan-kawan, di Bali ada upacara ngaben, ya kawan-kawan, yaitu pembakaran mayat. Karena dalam konteks keyakinan Hindu, penguburan tidak dilakukan seperti lingkungan masyarakat dengan konteks Islam atau Kristen. Jadi mereka melakukan pembakaran terhadap mayat yang disebut ngaben. Oleh karena itu di lingkungan masyarakat lain tidak ada ngaben, kawan-kawan. Karena apabila ada seseorang meninggal, mereka dikuburkan dengan upacara keagamaan, bukan dibakar seperti yang ada di Bali. Contoh-contoh daripada kearifan lokal itu, kawan-kawan, biasanya tidak jauh-jauh, kawan-kawan. Kalau di daerah Jambi itu ada budaya mengembangkan hutan adat, ya kawan-kawan, di mana hutan itu tidak boleh diganggu. Pada zaman dahulunya, kawan-kawan, hutan adat ini dihubung-hubungkan dengan adanya hantu, roh-roh, arwah, atau yang serem-serem, kawan-kawan. Tujuannya supaya orang tidak mengganggu hutan tersebut. Padahal hutan adalah sebagai penyangga air, sebagai penyerap karbon, dan menciptakan udara yang bersih. Namun dengan kearifan lokal ada keyakinan-keyakinan yang dibangun berbeda dengan apa yang kita ketahui sekarang. Tentunya kearifan lokal itu dibangun pada zamannya dulu karena pemikiran belum secerdas orang-orang sekarang.
Banyak jenis kearifan lokal yang berkembang kawan-kawan, namun dalam hal ini kawan-kawan juga bisa mencarinya sendiri. Di sini Mimin juga coba memberikan contoh lain dari kearifan lokal seperti upacara ramitos yang ada di Jawa Barat kawan-kawan. Jadi upacara ini juga berhubungan dengan pemanfaatan hutan yang harus dilakukan dengan hati-hati, di mana setiap pemanfaatan hutan harus melakukan upacara dulu serta memperoleh izin dari para tetua. Semuanya ditujukan untuk melestarikan alam ya kawan-kawan, serta menjaga keseimbangan ekologi di mana manusia tidak semena-mena merusak lingkungannya kawan-kawan. Di antara kearifan lokal yang lain misalnya turun mandi ya kawan-kawan. Kita banyak di masyarakat Jawa juga ada turun mandi, di masyarakat Melayu juga ada turun mandi ya kawan-kawan. Upacara turun mandi ini juga terkait kepada keyakinan bahwa bayi mesti diperkenalkan dengan lingkungannya. Jadi pada zaman dulu kalau turun mandi itu kawan-kawan betul-betul dibawa ke sungai. Namun sekarang upacara turun mandi cukup dilakukan di rumah saja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan bahwa upacara turun mandi itu tidak lagi diambil konkretnya tapi hanya diambil filosofinya. Demikianlah tentang kearifan lokal ya kawan-kawan. Tentunya kearifan lokal ini adalah bagian daripada budaya kita yang juga berfungsi sebagai perekat sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Maksudnya dengan adanya upacara ini terjadilah interaksi antar anggota masyarakat di mana mereka bersama-sama melakukan upacara tersebut dan kemudian memperkuat tali ikatan persaudaraan di antara mereka. Selanjutnya kita akan membahas fungsi kearifan lokal itu ya kawan-kawan. Fungsi dari kearifan lokal yang pertama-tama adalah sebagai keyakinan, saran, pantangan, dan juga sastra yang mampu melindungi sumber daya alam. Kemudian memberi pelayanan kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah sebagai konsep etis atau sebagai penjaga etika dalam sebuah masyarakat. Kemudian kita akan bahas ciri-ciri daripada kearifan lokal itu ya kawan-kawan. Pertama, memiliki kemampuan untuk menyatukan atau mengintegrasikan budaya. Jadi kearifan lokal memiliki kemampuan mempersatukan masyarakat. Kemudian ciri kedua, kearifan lokal juga mampu menyerap budaya asing. Jadi kemampuan menyerap budaya asing ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada pengembangan kebudayaan sendiri. Selanjutnya, kearifan lokal adalah pengetahuan eksklusif yang muncul dari waktu lama dan berkembang seiring dengan komunitas yang menganutnya. Jadi itulah ciri-cirinya ya kawan-kawan. Contoh-contoh kearifan lokal itu ada yang pertama dan ya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian upacara yang bersifat intern dalam sebuah masyarakat. Lalu ada pantang larangan atau tabu yang berkembang dari sebuah lingkungan masyarakat.
Baik kawan-kawan, itulah contoh-contoh dari kearifan lokal. Oke kawan-kawan, sekarang bagaimana kita menyikapi kearifan lokal ini? Seperti kita tahu, kearifan lokal itu adalah ide-ide atau konsep yang berkembang dalam sebuah masyarakat dan turun-temurun. Lantas bagaimana kalau terjadi sebuah perbenturan antara keyakinan yang dianut oleh sebuah masyarakat dengan fakta-fakta yang kita pahami bertentangan dengan kenyataan, konsep-konsep ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini. Baik kawan-kawan, mungkin saja kearifan lokal ini masih terkait kepada mistisme, animisme, atau hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang kita anut. Misalnya keyakinan akan hantu, dewa-dewa, atau sebagainya. Lantas mereka menerapkan hal itu sebagai sebuah tabu atau pantangan, atau ada keyakinan bahwa bila hal itu tidak dilakukan maka akan memicu kemarahan dewa, ruh, nenek moyang, atau sebagainya ya kawan-kawan, yang mungkin menurut kawan-kawan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita yakini seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Untuk diketahui kawan-kawan, kearifan lokal itu tidak semerta-merta bersifat kaku. Kearifan lokal juga bersifat dinamis dan menerima cara-cara pikir baru, karena dia adalah konsep pikir yang berasal dari akal pikiran manusia yang juga bisa dipertentangkan dan bisa didiskusikan sesuai perkembangan zaman. Namun dalam hal ini kawan-kawan jangan semerta-merta secara frontal melakukan penentangan atau keyakinan-keyakinan yang dimiliki masyarakat. Sebaiknya kawan-kawan menelaah dan memeriksa bagaimana penerapan itu dilakukan secara turun-temurun, apa manfaat dan fungsinya secara logis dan kritis sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang ada di lapangan. Misalnya menjaga hutan larangan yang dikaitkan dengan tempat tinggal para hantu, para dewa, atau ruh nenek moyang sebenarnya adalah sebuah konsep untuk mempertahankan kelestarian ekologi, sehingga hutan tidak semata-mata ditebang dengan membabi buta atau brutal. Jadi dalam hal ini konsep-konsep kearifan lokal ini selayaknya dipertahankan dengan cara pikir yang kritis, terbuka, dan menyesuaikan dengan konsep kekinian, pengetahuan sekarang, dan ilmu pengetahuan teknologi yang juga berkembang sekarang. Jadi dalam hal ini kawan-kawan dapat melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dan memberikan pencerahan-pencerahan kepada lingkungan masyarakat tersebut dengan tidak menghilangkan kebiasaan tersebut, namun memberikan gambaran-gambaran yang lebih logis, masuk akal tentang pentingnya mempertahankan konsep tersebut tanpa membuat mereka tersinggung akan kesalahan-kesalahan cara pikir yang mereka lakukan selama ini. Baik kawan-kawan, marilah kita mempertahankan kearifan lokal itu dengan tidak membabi buta, namun tetap memiliki ruang dalam diri kita untuk menghargainya sebagai sebuah cara masyarakat mempertahankan keseimbangan manusia dan alam. Kawan-kawan sekalian, para sosiawan yang budiman, apakah di daerah kawan-kawan juga ada bentuk-bentuk kearifan lokal? Apabila ada, silahkan tulis di kolom komentar ya kawan-kawan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.